Jane Simangungsong baru-baru ini bertemu para petarung jalan raya ibu kota. Dengan sepeda, anak-anak muda ini menerobos semrawutnya lalu lintas Jakarta. Melaju dengan kecepatan tinggi dan kelihayan bersepeda, tugas mereka adalah mengantar barang tiba tepat waktu di tujuan. Pekerjaan ini mereka lakoni bukan semata memenuhi kepentingan ekonomi. Di balik jerih payah mereka mengayuh sepeda, ada sebuah misi yang tersembunyi. Berikut penelusuran Jane Simangungsong selengkapnya. Di tengah kemacetan Jakarta, ada yang sibuk meliuk menerobos padatnya kendaraan. Mereka bukan pengendara sepeda biasa. 10 menit, tendengan Pondok Indah. Iya, 10 menit. Kalau naik mobil bisa 1 jam sih, plus macetnya. Iya, itu 10 menit, itu sekitar 10 menitan. Immanuel Randy adalah salah satu pelopor bike messenger di Indonesia, alias jasa pengiriman barang yang diantar menggunakan sepeda. Nah, awalnya pertama kali akhirnya ngirim barang gitu kan, bawa barang, itu gimana ceritanya? Ceritanya saya sharing di Twitter. Waktu itu saya bilang menyediakan jasa antar dokumen menggunakan sepeda dan pakai hashtag bike messenger. Itu saya dapat orderan dari arah Tendean ke arah Pondok Indah. Tendean Pondok Indah, oke. Oke, itu waktu itu cuman nganter barang paket. Dia dari toko online gitu. Nganter deh itu barang ke Pondok Indah. Itu waktu tempuhnya 10 menit. Waktu itu uang pertama yang saya terima yaitu 25.000. 25.000 untuk pengiriman Tendean Pondok Indah dengan 10 menit. Itu karena waktu pertama, jadi saya patokin karena emang saya hitung-hitungan ya buat minum, buat makan, ya udah 25.000 cukup lah. Rp25.000 adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kecepatan yang sudah langka di jalanan ibu kota. Nah, salah satunya keuntungan pakai bike messenger adalah lebih cepat. Jadi kalau saya sendiri itu saya menetapkan 1 jam udah harus sampai. Dan kebanyakan malah sebelum 1 jam sih kebanyakan. Cakupannya mana aja? Seluruh Jakarta? Seluruh Jakarta. Selama masih di dalam lingkar luar. Itu masih. Jadi kalau misalkan udah keluar ke arah Depok ya enggak. Oke, itu bisa targetin 1 jam, which is berarti harus benar-benar ngebut ya. Harus benar-benar. Memang begitu bahaya nggak sebenarnya? Bahaya sebenarnya. Jadi di bike messenger tuh ada kecepatan itu rush. Saya pun mencoba menggunakan jasa Randy, memintanya mengantarkan barang dari kawasan Blok M ke Tamrin, Jakarta, Senin pukul 7.30 pagi. Di Jakarta, jarak sejauh 8 km pada jam ini tak berarti dekat. Tapi Randy hanya membutuhkan waktu 15 menit saja dengan sepedanya. Rush itu sedang biasa aja. Itu padahal namanya udah rush, tapi itu sedang biasa aja tuh sampai 1 jam, 1 jam itu tadi. Double rush itu lumayan lah, paling enggak ya kalau misalkan itu kecepatan ya sampai 45 menit udah nyampe. Triple rush itu di bawah 30 menit. Di bawah 30 menit. Ya, dan syukur 15 menit udah nyampe tuh, biasanya gitu. Tapi kalau saya memang menetapkan harus pakai triple rush. Kalau sampai jauh, paling jauh misalnya dari mana ke mana berapa? Iya, kalau dari paling jauh kemarin waktu itu pernah dari Mampang ke ini Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk. Mampang Pantai Indah Kapuk. Ya, ada Angke sana. Itu saya sebenarnya kalau harga pokoknya dari saya sih 50.000. Cuman waktu itu klien kayaknya berbaik hati, jadi kasihnya 100.000. Mungkin nggak sesama. Ini dia dokumennya. Tapi dengan catatan biasanya yang kliennya memberi waktu pertama. Jadi berapa lama itu waktu itu dari Mampang ke Pik? Ke Pantai Indah Kapuk waktu itu saya sekitar 45 sampai 50 menitan. Di ibu kota, Randy tak sendirian. Bisnis jasa pengiriman menggunakan sepeda juga dilakoni Hendy dan keempat bike messengernya. Awalnya atas kebutuhan saya sendiri ya. Saya di kantor, pada saat-saat sibuk saya juga harus mengantar sebuah dokumen atau kirim dokumen gitu. Kebetulan saya dengan hobi saya dengan sepeda, saya dengan teman-teman saya, kita coba deh, kita jalanin ini gitu. Dan lebih lagi waktu dulu sempat ada film Hollywood yang premium rush itu. Di Amerika pun ternyata sudah lama. I got a package for you. 90 minutes premium rush. Film Premium Rush yang tayang pada tahun 2012 lalu menggambarkan bahwa di Amerika Serikat, jasa bike messenger sudah dibanderol mahal karena berbagai pertimbangan. Tenaga yang dikeluarkan,
kecepatan yang dihasilkan, serta bahaya yang diperhitungkan. Tapi seorang pengusaha catering makanan sehat seperti Tia, ada alasan lain mengapa ia memanfaatkan jasa Bike Messenger untuk para kliennya. Kita menggunakan Bike Messenger pertama, kedua ada motorcycle juga. Kenapa Bike Messenger? Karena kita ingin mengkampanye Go Green juga kan. Tapi karena kembali lagi tidak menjangkau ke semuanya, untuk wilayah Jakarta Selatan kita pakai Bike Messenger. Oke, ini sekali bawa mereka satu orang, bawa berapa paket sih biasanya bisa dibawa? Maksimal 6, minimal 2. Minimal 2. Karena kan numpuk-numpuk gitu ya. Dan tas mereka juga udah anti air kan. Jadi dan kita ada, yaitu susunya harus dingin, jadi kita double lagi. Dan tantangannya adalah bagaimana dengan naik sepeda packagingnya tidak rusak. Karena orang ya menerima harus dengan packaging yang baik dong, nggak mau dengan packagingnya rusak gitu, acak-acak gitu nggak mau. Tantangan itulah yang dihadapi JJ setiap hari di lalu lintas ibu kota yang sebagian pengendaranya tak mengenal etika. Apa tantangan terbesar saat di jalan raya Jakarta? Tantangan itu lebih ke kendaraan sih ya. Kendaraan. Iya, kadang kita suka udah hati-hati banget. Nggak taunya orang yang ngendarain mobil-mobil lain atau motor-motor lain malah yang nggak ngelihat ada kita. Teman-teman lain tuh biasanya kendaraan mana sih yang paling ibaratnya bukan jadi musuh bubuyutannya sepeda ya, ibaratnya yang paling mungkin kurang toleran lah sama sepeda tuh apa aja kendaraan? Yang kurang toleran itu kendaraan bermotor. Sepeda Satu, motor. Sepeda itu. motor padahal saudara Iya. ya. Baru kedua itu mobil. Mobil. Iya. Karena mobil itu kebanyakan masih banyak yang toleran ketimbang sepeda motor. Waduh. Di jalan siapa yang paling rese, biasanya paling yang ini sepeda sudahlah gitu. Siapa aja yang paling rese? Biskota. Biskota. Iya, biskota. Biskota pertama. Pertama biskota tuh yang paling galak lah ibaratnya. Paling nggak tahu diri lah gitu. Terus? Kedua motor. Motor. Ketiga taksi. Taksi. Itu gimana mengemudinya kan, apalagi traffic Jakarta yang padat banget. Apa pakai trik manuver atau apa? Gimana caranya bisa sampai bisa ini? Kalau untuk traffic Jakarta kan memang ekstrim ya, dibilang triknya ya kita harus menyamakan derajat sama mereka. Artinya gitu? ya, kita naik sepeda ya jangan di pinggir-pinggir banget. Semakin dipikir semakin dimakan sama mereka. Jadi selama ini sama pengalaman 2 tahun ini, saya kalau misalkan mengendarai kendaraan sepeda ini, saya ikut di tengah. Ikut di tengah. Ikut di tengah. Karena memang saya ingin menunjukkan kalau saya ada di sini gitu loh. Saya ikut di bagian jalan ini. Para Bike Messenger ini menyadari tak bisa banyak berharap pada jalur sepeda. Di Jakarta, jalur ini lebih sering menjadi sekedar garis di jalan raya. Nah, itu triknya lagi misalnya di jalan raya tuh pasti selalu menggoes atau memang kadang potong jalan atau gimana caranya? Selama ini ya selalu kita ngambil jalan yang aman aja sih. Meskipun banyak yang jalan potong kayak jalan tikus istilahnya kan. Tapi pernah saya masuk ke jalan tikus, malah di situ yang berbahaya malah warga sekitar. Oke. Kadang kita Bike Messenger yang biasa udah di jalanan kita ngebut, masuk ke daerah jalan-jalan tikus kan perkampungan kebanyakan. Di situ kan banyak lalu lalang anak kecil gitu. Ya selama ini saya ngambil jalan yang aman aja, jalan gede, jalan protokol. Bersepeda di ibu kota ibarat bertaruh nyawa. Randy dan JJ telah mengalaminya. Hal terparah yang kamu pernah alami di jalan raya? Hal terparah itu ditabrak sih. Ditabrak mobil gitu. Saat itu sedang apa kondisinya? Kenapa bisa sampai? Pas lagi nganter barang. Jadi di jalanan kosong gitu, terus nggak taunya ada mobil kenceng, nggak ngeliat kita, akhirnya serempet dan akhirnya gue jatuh. Pernah? Paling bahaya sampai kenapa? Pernah ngalamin apa? Paling bahaya itu disodok taksi, pernah. Ada kondisi lain lagi yang membuat seorang Bike Messenger seperti Randy cemas. Musim penghujan, sebenarnya ya ini musuh utama Bike Messenger. Bukan karena saya nggak mau hujan-hujan, tapi barang yang di belakang ini yang lebih penting. Jadi kalau hujan ya sampai, apalagi Januari sampai Februari ini hujan, emang ada penurunan. Sampai Maret Randy katanya hujannya. Wah, ciloko. Apapun yang mereka hadapi di jalanan ibu kota,
Randy dan JJ mengaku melakoni pekerjaan ini dengan sepenuh hati. Sehari itu bisa tembus 15 sih. 15 keliling Jakarta. Keliling Jakarta. Wow, itu bagi waktunya dengan kuliah dan sebagainya. Ambil kuliah malam. Sehari paling rame sampai 5. Oh, 5. Dan kalau saya dalam sistem pengiriman, beberapa klien yang udah langganan, malam sebelum hari itu saya pastiin dulu. Apakah besok ada pengiriman atau enggak. Misalkan ada pengiriman, saya bikin list. Jadi paling enggak, kalau emang udah pasti ada pengiriman, itu dari jam 8 sampai jam 11 sudah selesai. Okay. Dan selebihnya saya untuk istirahat, sorenya saya kuliah. Pengganggu nggak bisnis ini sebenarnya? Enggak, malah jadi ini kayak apa? Penghilang stres kuliah malahan. Ya kalau lagi peak time banget, lagi rame nih ya, sebulan bisa dapat berapa tuh? Paling bersihnya ya 400 sampai 350, 400 itulah. 400 dari kantongnya itu seminggu. Seminggu ya. Bagi sebagian orang, penghasilan Randy dan para bike messenger lainnya mungkin tak seberapa. Tapi bagi mereka, uang bukanlah ukuran. Kita semua messenger ini emang karena cinta sama sepeda, cinta bersepeda gitu. Jadi kayaknya hal-hal lain tidak akan pikirin, lupa deh. Dan teman-teman rela ya, ibaratnya betis semakin besar demi tetap menyatakan bahwa gue lebih seneng nih naik sepeda daripada naik mobil. Rela melakukan itu. Itu kembali lagi karena kita semua cinta. Cinta sepeda. Betul. Saya nggak mau bosen. Nggak mau bosan. Ya itu aja. Jadi intinya saya pengen senang-senang. Malah dipotong. Usai sudah 360 kali ini, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, sampai jumpa.